Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di episode 2 bersama saya, Jalu Browen, dan ini teman-teman saya. Hari ini saya kedatangan tamu loba. Belum kamari duaan, karena ada lobaan biasa kayak ngurut tenar. Masih bersama Ajay, teman setia saya, dan ini Cina Hidung. Koko. Yang ini bukan Padi. Kopiahnya mana ya? Jangan pakai kopiah ya. Yang itu ada Cicok. Yang ini Om Ubed. Jadi Cilok. Jai. Ya. Dia ada beda orang nempo ente ayeuna. Jadi seumur hidupnya, seumur hidup saya sama kamu gitu, baru kali ini saya lihat kamu pakai ikat, eta teh inspirasi di mana, Jai? Sebenarnya ini sebagai aksesoris, dan saya juga baru menyadari untuk mengembangkan suatu budaya ya ini dengan memakai ini gitu, budaya Sunda itulah kurang lebih nama. Jadi karek sadar Sebenarnya kenapa budaya Jawa Barat iya, dari hal-hal kecil ya seperti memakai ini gitu. nasi kakarek kan air udah sudah sama, kalau sudah biasa mah itu biasa-biasa saja ya. Iya. Ini mah jadi baru gitu, Jadi aneh gitu ya. ya aneh. Satu sisi saya tinggal di NTT juga LSM, selain juga dalang wayang golek gitu. Tapi tidak jadi masalah, Jai. Iya. Tujuannya adalah ngamulai budaya Sunda. Budaya Sunda. Apalagi yang akan kita banggakan kalau bukan tentang kebudayaan kita. Iya. Dimulai dari hal kecil ya, seperti ikat itu, sebetulnya ikat kepala kalau lihat dari sejarah itu sangat luar biasa maknanya ya. Iya. Jadi ikat kepala itu merupakan sebuah simbol dari keberadaan suatu bangsa. Kalau bangsanya besar pasti budaya dipakai. Inilah intinya. Kebayang nggak kalau misalkan ada orang Bali, orang Jawa Barat, orang Manado itu sama-sama duduk tapi pakaiannya biasa, pakai kaos oblong, pakai topi, pakai itu. Kita tahu nggak mana yang Bali, mana yang Manado, mana yang Barat? Sama tahu kan? Nah, kalau orang-orang itu pakai pakaian apa ciri khasnya, contoh yang Bali pakai baju Bali, ikat Bali, orang Jawa Barat pakai ikat, pakai baju angsi, betul. Yang orang Manado juga pakai kebudayaan Manado. Nah, kita akan tahu dengan oh ini orang Bali, oh ini orang Jawa Barat, oh ini orang Manado, Ini telur Manado. jadi salah satunya adalah bahwa ikat merupakan ciri cara manusia Jawa Barat dalam menggunakan pakaiannya agar bisa dikenal oleh bangsa lain. Itu Bahkan dunia. Kita lihat orang India pahili wajah orang Cina, namun menggunakan pakaian kebudayaan. Namun ayah orang India pakai baju India, orang Cina pakai baju Cina, pahili mah. Secara langsung kita akan bisa langsung mengetahui wah siapa orang India, si orang Cina. Itu. Makanya kenapa orang Indonesia secara apa namanya? Secara kebudayaan memang kalah jauh dengan budaya Cina dan India, karena orang Indonesia cenderung tidak begitu bangga dengan budayanya sendiri. Begitu ayeuna batik di aku ku Cina, karek Indonesia mengamuk. Ketika reog di aku oleh negara tetangga, karek Indonesia mah. Jadi kahayang teh naon gitu. Makanya sedia payung sebelum hujan. Gitu. Kalau hujannya tidak jadi, setidaknya kita bawa payungnya. Nah, jadi ini mungkin action yang baru ya buat kamu, Jai. Ya, Meskipun memang ini teman lama, tapi kalau menggunakan pakaian seperti ini seolah menjadi teman baru. Tapi ngomong-ngomong ngobrol tentang hal baru, ini saya pengen ngobrol tentang handphone nih. Teknologi kan semakin maju. Handphone juga semakin hari semakin maju. Jadi makin hari makin baru iklannya. Baru kita beli kemarin ada lagi yang baru. Nah, ini kira-kira soal handphone ini pandangan teman-teman semua gimana ya soal handphone? Bet ngobrol bet, karena saya mah kayak nguji ente bet gitu ta. Kira-kira bet pemahaman tentang apa banyaknya handphone baru itu gimana bet? Si sok bet nyamuk wah ngobrol bet. Ngomong-ngomong teknologi mah So bebas aja ya. Dok, apa pandangan Anda tentang handphone Pak, tentang teknologi yang semakin hari semakin banyak handphone yang baru? Cintai Dok. lumayan jadi
itu bisa ngomong ya Coknya. Terus Cok, Mat, ayo Mat, coba Mat, gimana Mat? Tarik Mat. Berbicara tentang handphone mungkin ya sesuatu yang menjadi penciptaan hal baru dari orang-orang yang lebih identik dengan negara maju gitu ya. Nah, jadi untuk handphone sendiri mungkin untuk zaman sekarang sudah tidak asing lagi di kalangan para remaja. Saya pribadi juga jujur ya bersyukur karena dulu saya lahir tahun 2000-an, jadi saya kenal handphone, punya handphone juga kelas 9 PS itu juga dan desakan dengan ujian ya. Ya. Jadi untuk SD saya lebih menikmati. Cuma kata ujian harus pakai handphone dulu. Enggak sih, jangan cuman kebutuhan Ya. mayoritas pakai Mayoritas, handphone. ya. Ya. Jadi untuk masa-masa SD saya lebih condong dengan teman-teman gitu kan. Nah untuk handphone sendiri mungkin ada plus minusnya. Saya pribadi juga belajar tentang melihat dua sisi itu dari ajalu mungkin ya, melihat sampai memandang seseorang itu harus melihat dari dua sisi. Nah untuk handphone mungkin ya salah satu yang patut kita pelajari itu bahwa ada plus minusnya. Ya. Plusnya Singkatnya. ya. Jadi dari segi teknologi kemajuannya memang lebih memudahkan, tapi sisi lain membahayakan ya gitu. Itu mungkin kembali lagi kepada diri kita ya. Ada kalau plusnya mungkin ya, kalau positifnya kita bisa berkomunikasi, kemudian kita dapat menjadi bersosial dengan baik. Kemudian kalau minusnya itu salah satunya itu mungkin pergaulan bebas, salah satunya itu melihat video-video yang kurang dilihat. Terakhir, kalau boleh saya tanya, terakhir nonton video-video yang nggak senonoh itu terakhir kapan? Kalau itu mah Ya, harus jujur. Harus jujur, terakhir. Tapi pernah kalau pernah kan itu lihat dari teman gitu kan, seliwat lah. tapi tersangka ya. Oh sok dong. Nggak apa-apa. Jadi mungkin gini lah intinya maksudnya semakin pesat teknologi semakin tinggi, semakin maju, kita harus semakin waspada. Jadi ulah atau naon tapi ada sisi negatif gitu. Jadi setiap hal, handphone begitu. Saya bangga pertama buka handphone, dan kayaknya bangga saya pertama memang kesada majunya 6.600 waktu itu, pandol dari Nokia. Itu pertama kali saya punya handphone, tapi kalau pegang handphone memang sebelumnya orang tua saya sudah pakai handphone meskipun waktu itu Nokia yang sanitip, kalau sekarang yang monoponik gitu, belum poliponik, dia jadi masih monoponik, yang gamenya juga ular-ular. Jadi ya paling kita cuma bisa SMS, telepon itu aja, main game gitu lah kan, main game juga ular apalah. Kalau saya semakin hari semakin maju kan, muncul booming waktu itu Symbian ya, sistem operasinya belum ada Android, Symbian. Saya juga pertama kali punya handphone itu 6.600 Nokia. Setidaknya lah sudah bisa mendengarkan musik dan melihat video-video kan gitu. Saya suka nonton video, adalah video normal kan. Kalau lihat hal-hal yang negatif itu sebetulnya gini lah, kita jangan anti yang negatif, justru kita harus tahu yang negatif karena adanya hal yang positif itu karena adanya yang negatif. Iya, betul. Nah ini salah satu pelajarannya harus kita amalkan sehari-hari. Jangan mentang-mentang si ini itu adalah seorang penjahat. Tidak akan ada polisi dan pahlawan kalau tidak ada penjahat. Intinya kita jangan membeda-bedakan, jangan sampai kita mendiskriminasikan beberapa kelompok karena merah dia menjahat. Tidak. Itu kita harus berpikir begini, adanya suatu hal yang baik karena adanya suatu hal yang buruk. Berarti kita harus berterima kasih kepada keburukan. So, pejuang nasional jadi pahlawan karena naon? Karena ayah penjajah. Nah, baru penjajah Ahmad Yani bakal jadi pahlawan kok. Nah itu itulah gambarannya. Jadi tetap pesatnya kemajuan, kita harus lihat dua sisi. Bukan berarti kita membenci, tapi kita belajar daripada kedua sisi tersebut. Tapi ulah belajar nonton video porno beda lagi. Belajar bukan seperti itu, sama hobi begitu mah. Jai, pertanyaan saya Jai, kalau lihat video porno itu sukanya yang Jepang, Barat atau Kalau keseringan mah ya orang-orang Sunda mah mungkin Jepang. Orang-orang Sunda mah Jepang. maaf, saya berikan basuh lagi, jadi ini mah hanya sekedar bumbu lah. Iya. Begitu. Nah ini kebetulan di sini kita ada orang Cina. Iya, Si Ayur Pang sebenarnya Cinanya imitasi ya. Kalau kita lihat Jackie Chan, Jet Li, Andy Lau itu sipit tapi putih. Nah, ini sipit tapi hitam gitu. Oke, kok kira-kira kok handphone udah berapa kali ganti kok? Nah, jadi asal nama kamera sabaraha megapiksel ning N4 tilu. Oh ya, dulunya cuma PGA, BGA, sekarang megapiksel. Dulu sih paling bagus 1
Ingat saya Nokia pertama kali Nokia N70 kalau nggak salah itu resolusinya 1,5 megapiksel kalau nggak salah. Itu teh asa panghadena yang teh asa Padahal tinggalnya ayeuna nama. boga HP N70 teh mani asa Iya. sepang keren aja padahal enggak keren gitu. Nah itu karena memang kemajuan teknologi sekarang udah nggak jalan yang kayak Iya. gitu. Harganya dulu juga berapa jutaan lah gitu. Sekarang mah jigana 100.000 50.000 ge jigana teh aya. Benar. Nah, oke, terus gini. Tentang fenomena semakin maraknya handphone baru, kira-kira apakah ketika ayeuna muncul handphone baru, kita penting nggak sih selalu beli yang baru gitu? Atau Tidak gimana? sih sebenarnya. Tidak. Enggak. Kalau yang kita punya masih layak dipakai buat Gitu ya? Iya. Enggak kan ada Manfaatkan dulu yang ada ya. Mama yang ada, Iya. tapi kan apa namanya fitur-fiturnya kan lebih hebat gitu kan kalau dari segi kamera gitu. Kira-kira ini menanggapinya seperti gimana? Saya juga punya teman kan, hampir ketika muncul handphone baru dia jual handphone lama kemudian beli yang baru. Itu kira-kira emang penting nggak kayak gitu? Enggak ya? Itu mah ego dari diri sendiri. Tapi kalau tidak merugikan orang lain gimana? Kalau tidak merugikan orang Ya, lain ya boleh. merugikan diri sendiri. Tapi tidak ngerasa, tapi itulah mungkin kembali kepada kebutuhannya. Iya. Ini juga saran buat teman-teman semua, jangan mentang-mentang ini ada handphone wah ini baru ini kita beli lagi gengsi aja. gengsi udah gitu kita belinya pakai duit orang tua juga. Nah saran saya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Cuma kita beli handphone yang harganya 30 juta tapi kebutuhannya cuma WA sama main game gitu. Iya. Menurut saya udah aja beli PSP, beli aja PlayStation kalau main game mas gitu kan. Jadi kalau sekarang itu cenderung memang handphone itu fungsi utamanya semakin tidak sering digunakan justru. Kalau dulu kan handphone identiknya dari teleponan gitu kan, SMS kalau dulu. Kalau sekarang kan ada WhatsApp, ada beberapa medsos kan, ada Facebook, kita komunikasi juga bisa lebih have fun lah. Lihat dulu mah, namun ada telepon masuk nyasar, wah ini ada telepon masuk cewek, itu deg-degan kan, ya, pasti gelis gitu kan. Suaranya bagus tapi pas waktu ketemu, masya Allah gitu kan. Wow. Ini ujian yang sangat berat. Kalau sekarang kan nggak kayak gitu. Coba lihat handphone video call dulu, pas video call kan kita udah langsung ketahuan. Jadi memang itu salah satu kemajuan teknologi, itu sisi positif. Sisi negatifnya ya semakin besar juga. Bisa jadi untuk penipuan, untuk hal-hal yang tidak baik, negatif, nonton-nonton yang nggak bener gitu kan. Apa juga itu banyak. Nah, apalagi sekarang, nah ini gini, keterkaitan antara handphone baru dengan apa namanya, ini kan ada yang masih sekolah ya, ini masih sekolah, ini masih sekolah, dengan kegiatan belajar mengajar. Kebetulan kan sekarang itu sementara ini masih dengan menggunakan metode daring kan, jadi jarak jauh. Nah ini kan tentu handphone yang kayak tadi kamu Jai, Ya. kata kamu kalau selagi masih layak pakai, kata kamu ya sudahlah gunakan saja. Nah gimana kalau emang handphone yang kita punya itu tidak memadai tentang apa yang kita butuhkan hari ini, itu dijual kan masih bisa musik, bisa teleponan, masih bisa SMS, masih bisa dengerin musik, itu kira-kira kanji atau gimana? Ya kalau terlalu penting mah buat kebutuhan mungkin, kalau tidak menyusahkan orang tua mah bisa diganti. Solusinya ganti gitu. Ya, tapi kalau orang tuanya lagi gak punya uang atau kitanya lagi gak punya, ya jangan terlalu memaksakan. Tapi kan kemarin pelajaran kan ngawil, pelajaran tinggalan, itu gimana kira-kira? Mungkin kita mencari metode lain, cara pembelajaran lain, kita harus diskusi saja gitu. Solusinya kuma Pertama ya, kalau ini hanya sekedar masukan ya, kalau setidaknya barang yang mau digunakan untuk oleh kita sendiri ya, belajar itu dari usaha, dari uang kita sendiri. Contoh kalau ketika sekolah ya, sisipkan uang dan minimal setengahnya dari bekal dan diberikan orang tua, jadi setidaknya tidak memberatkan orang tua gitu. Nah tadi menyinggung tadi ke hal yang bahwa ketika kita HP yang kita miliki itu tidak memadai untuk proses pembelajaran, mungkin hal yang harus kita lakukan mungkin pertama, jika masih bisa dilakukan ya silahkan mungkin manfaatkan dulu. Tapi jika engkau atau sudah tidak bisa digunakan lagi, mungkin pertama kalau kita lihat dulu ke materi kita, kalau kita mungkin punya uang ya silahkan, mungkin kalau beli tidak masalah ya. Tapi kalau kita tidak punya uang sama sekali, mungkin kita bisa konsul ke pihak lembaga bahwa bagaimana bagusnya gitu. Atau bisa juga lembaga juga bisa ada jalan yang membantu ataupun bagaimana, ataupun ke tempat
tetangga bagaimana? Oh, jadi kata tangan ini mah. Jadi solusinya kumaha eta teh? Solusinya. Teh. Jadi solusinya yang saya tangkap dari kamu mah, ieu mah hiji membedakan lembaga, kedua kata tangga. Itu kan solusinya teh. Ada keterkaitan antara tetangga dan lembaga. Bisa lah. Baik, aya tuh solusinya. Atau hayang kieu wae meh libur wae. Ini kena sekolah teh Mas. Soalna anu belajar dari teh karunya nanti anu tegaduhan handphone komono dikobong ah. Aya nu keur handphone teu ada kuota. Ada yang punya handphone, nggak punya kuota, saperama saling keterkaitan dan jeung duit kene. Wih, dengan wih. Padahal kalau dipikir-pikir tidak ada urusannya antara ilmu pengetahuan dengan uang. Sebetulnya mungkin karena memang kesibukan dan saking canggih teknologi ini seolah-olah uang itu sangat dibutuhkan. Kalau menurut saya solusinya ya masuk sekolah. Ya eta bener yang sekolah di Kembali lagi sekolah. sekolah ya kembalikan ke sekolah. Ya, jadi semakin canggih teknologi kesimpulannya ya bukan semakin memudahkan masyarakat atau manusia untuk hidup bersosial dan lain-lain sebetulnya kalau yang saya tanggap, tetapi semakin canggih teknologi itu semakin menyusahkan hidup kita. Menurut saya seperti itu. Secara keseluruhan, secara umum juga sosial kurang, kita kan interaksinya kurang, akhlak juga semakin buruk. Padahal yang menjadi dasar baik buruknya suatu negara menurut saya itu akhlak. Percuma dong kita akhlaknya nggak baik, perilakunya nggak benar, nggak punya sopan santun, tapi kita ingin mengurus negara ini. Tujuannya saja kamu apa? Saya ingin jadi presiden, saya ingin jadi DPR agar saya bisa memperbaiki negeri ini. Menurut saya kalau akhlaknya nggak benar itu percuma. Ada salah satu pepatah begini, kebanyakan orang ingin merubah dunia, tapi sangat sedikit di antara mereka yang ingin merubah dirinya sendiri. Padahal semua itu berawal dari diri sendiri. Dan dunia pun akan berubah. Nah gitu, jadi gini intinya, yang harus diperbaiki itu bukan negaranya, tapi akhlak daripada penduduk negaranya itu sendiri gitu. Kalau sudah benar mah orangnya nggak mungkin, nggak bakal ada yang melanggar hukum negara, hukum nggak bakal ada. Agama diturunkan itu untuk mengatur diri kita sendiri agar kita bisa hidup bernegara yang baik, bersosial yang baik. Saya mesti gitu. Jadi mungkin kesimpulannya ya itu tadi ya, teknologi tidak bisa membuat kita lebih mudah sebenarnya. Yang ada kita semakin repot mengurus gengsi kita sendiri. Handphone baru juga sebetulnya handphone saya ini baru. Makanya ini saya punya handphone ini saya kepikiran pengen punya konten-konten YouTube gitu. Meskipun ya isinya sederhana sih konten saya itu, tidak diedit enggak lah, paling ditambahin intro gitulah. Ya. Terus saya juga agak bakal minta subscribe atau like silahkan lah. Kumadinya we lah. Begini lah. Kalau menurut kalian konten saya baik, ya terima kasih, semoga bermanfaat. Kalaupun buruk ya wajar lah. Namanya juga seadanya gitu. Tapi insya Allah semakin hari akan semakin diperbaiki. Urusan senang dan tidak senang itu kembali kepada diri kita masing-masing ya. Penting ulah silih ganggu, ulah silih goreng. Nah itu yang paling penting, jangan saling goreng, menjatuhkan itu ya. Mungkin ada pesan buat teman-teman terkait dengan teknologi, kira-kira ada nggak? Mungkin pesan dari saya, jangan terlalu keterkaitan lah dengan teknologi segitu mungkin. Mas ada nggak? Dari saya mungkin yang pertama mungkin dari saya silakan bermain teknologi boleh, tapi sesuai serang waktunya, dan juga titip bagi kita semua ketika kita sedang bersosial ataupun berbicara ataupun berbincang dengan salah satu menjaga adab dalam berinteraksi itu adalah jangan main handphone sendirian kan. Sok kita nanya kurang ngobrol, saya tak kieu. Kumaha. Sekarang jadi hati, tapi kadang-kadang saya juga suka begitu. Ini teguran buat saya agar saya tidak begitulah. Intinya Ya. ada lagi kok pesan, Pesan Tong gengsian. bahasa Cina. jangan gengsian. Tong gengsian abong-abong boga HP can it. Jadi malu untuk maksakeun kamu ada nggak? main HP. Kamu yang nggak suka ingat Intinya begitu. Kita tidak melarang siapa. Saya sebagai
sebagai apa maraneh gitu kalau saya melarang jangan main handphone. Emang saya modalan kalian gitu atau emang saya terang enggak. Jadi silahkan kalau yang mau main handphone boleh main handphone asalkan kita ingat waktu. Kemudian kita bisa menempatkan diri kalau emang lagi ngobrol sama orang tua, ngobrol sama orang lain, usahakan handphonenya disimpan. Jangan sampai kita lebih fokus ke handphone sementara kita acuh kepada lingkungan sekitar. Nah itu mungkin ide dari saya. Seberapa tinggi pun teknologi yang kita hadapi sekarang, tetap akhlak itu adalah yang paling utama. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Atas segala kekurangannya kami ucapkan mohon maaf. Semoga kedepannya kita bisa memberikan hal-hal yang lebih positif lagi. Terima kasih. Cuma sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.